Tio sendiri ada waktu untuk balik? Ada lagi. Oke, saya kira pasti sudah. Ada apa lagi? Saya Iya, ini Pak Tio. Saya dapat bantuan untuk melakukan observasi ya, kegiatan praobservasi dalam supervisi akademik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, hal ini nantinya sebagai tahapan proses untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Tio dan bagi. Jadi kita nanti saat ini kita mau dulu ya selesai kegiatan ini. Saya ingin melihat keseluruhan nanti kaitannya dengan siapa Tio dalam mempersiapkan kegiatan baik Pak Adi, terima kasih atas kata-katanya mengenai saya dalam menanyakan hal tersebut. Jadi saya memang ingin sekali Pak Adi dikoreksi dalam kegiatan mengajar, dan saya juga berharap dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Nah, terkait dengan hal itu, dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran, saya sudah membuat kelompok di kelas berdasarkan hasil dari ulangan 5 materi sebelumnya tadi. Pada masing-masing kelompok ini saya catat tadi ada yang nilainya tinggi, sedang, dan kurang. Kemudian saya melakukan untuk membuat modul ajar yang akan saya gunakan di kelas tersebut. Baik, ini sudah bagus ya Pak Tio ya. Ternyata Pak Tio sudah paham dan juga membuat ajar. Semoga saya dapat membantu prosesnya ya Pak. Ya, Pak, sama-sama. Baik Pak Tio, kalau boleh saya tahu nih ya, nanti pada saat observasi Bapak akan memberi materi tentang apa ya? Dan pelajarannya itu apa? Untuk materi, saya akan menyampaikan terkait dengan peluang bisnis pada mata pelajaran proses kreativitas kewirausahaan tadi. Kalau boleh tahu Pak, tujuan pembelajarannya apa yang ingin Pak Tio? Untuk tujuan pembelajarannya yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha, potensi usaha di lingkungan sekitar, dan menetapkan jenis usaha secara cermat dan bernalar kritis. Itu tadi. Luar biasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Pak Tio ya, dalam pembelajaran nanti area pengembangan yang sudah dicapai seperti apa Pak? Berkaitan dengan area pengembangan yang saya ingin sampaikan tadi, yang pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi serta penerapan kompetensi sosial emosional. Apakah dalam pembelajaran saya nanti pagi dalam pelaksanaannya, apakah sudah menerapkan atau belum lagi? Oke, baik Pak Tio. Ya, nanti saat proses observasi pembelajaran akan saya amati dan saya perhatikan hal tersebut. Oke, Pak Tio. Ada lagi yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan strategi pembelajaran yang nanti Pak Tio terapkan seperti apa ya Pak? Saya jelaskan. Baik Pak I. Yang pertama, saya akan menerapkan strategi discovery learning, di mana di dalam sintaknya peserta didik akan mencoba mengumpulkan data, bisa melalui diskusi dan mencari referensi di internet. Dan saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik sebagai fondasi arah peserta didik akan mengumpulkan data. Selain itu, saya juga membagi kelompok secara heterogen berdasarkan nilai ulangan di materi sebelumnya. Dan hal ini sudah merupakan diferensiasi proses. Kemudian untuk
produk, saya nanti berniat akan membebaskan peserta didik dalam membuat bahan hasil presentasi. Selain itu, dalam kompetensi sosial emosional, saya juga akan menerapkan atau bertanya kabar dan melakukan SDG. Jadi terkait dengan tadi Tio ini menyampaikan bahwa ada sebagai kelompok mulai dari target ya berdasarkan nilai makan pada materi ini. Kalau boleh tahu Pak Tio membentuk seperti itu atas dasar apa ya? Jadi begini Pak Di, dalam kelas yang saya ajar itu ada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami materi pelajaran, ada yang sulit, dan ada yang segar. Dari hal itulah saya membentuk kelompok. Dari di dalamnya kelompok tersebut itu terdapat macam-macam tingkat kemampuannya agar saling melengkapi dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik yang dirasa masih belum maksimal. Sudah bagus sekali Pak Tio ya. Dalam pembentukan kelompok Pak Tio sudah bagus ya. Terus ada lagi nih Pak Tio. Tadi Pak Tio menyampaikan ada KPD dan ada bahan presentasi. Bisa diperjelas Pak Tio mengenai rencana metodenya. Terkait dengan metode pembelajaran, saya nanti pagi akan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan metode diskusi pagi. Pada metode ini nanti output yang keluar yaitu peserta didik aktif dalam berkomunikasi dengan rekan sejawat. Kemudian peserta didik juga dapat mengeksplor pengetahuannya dan nantinya dapat dikembangkan di sebuah kerja peserta didik tersebut. Selain itu, peserta didik membuat bahan presentasi yang mereka sukai. Misal mereka suka membuat poster, maka saya bebaskan mereka untuk membuat bahan presentasi berupa poster atau PowerPoint dan juga PowerPoint. Wah, luar biasa Pak Tio. Sudah sampai sejauh itu ya. Baik, terima kasih Tio atas waktunya. Jadi saya akan mengucapkan beberapa pelajaran. Kalau boleh tahu komitmen apa ini Pak Tio yang akan Bapak lakukan? Saya sebagai guru mata pelajaran produk kreativitas kewirausahaan, saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSE sesuai dengan kondisi dan semua yang saya lakukan untuk peserta didik agar peserta didik dapat mencapai potensi yang mereka miliki. Baik. Ya, terima kasih Pak Tio atas komitmennya. Oh ya, nanti pelaksanaan observasi Pak Tio hari apa dan jam berapa ya Pak? Sama-sama pagi. Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan minggu depan di hari Senin pada jam 10 pagi. Untuk ruangannya nanti akan saya informasikan lewat WhatsApp tadi ya. Oke, ya siap. Dan dan pelaksanaan Pak Tio ya, ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin, amin pagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, Pak Tio, saya pamit dulu. Ini soalnya saya sebentar lagi ada jam ngajar. Terima kasih ya Pak Tio atas waktunya dan kesempatan sudah berbincang-bincang dengan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komitmen. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Semanggi bisa hebat, merdeka, berdaulat. Oh, terima kasih. Sudah semangat? Ya. Ya, jadi kami sebelum kita mengucapkan materi dan sebagainya, tadi kabarnya sudah semua ya. Ini jurusan otomotif. Kebetulan ini ada untuk masuk di otomotif. Berarti ini pemanggilan yang sangat menarik di jurusan otomotif. Patut tahu alasannya dengan banyak perempuan. Dan ingin masuk di otomotif kenapa? Pada pagi hari ini, nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya peluang dan potensi usaha. Peserta didik mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nanti akan memiliki fasilitas dan sebagainya. Paling belakang kelas ya, jadi itu salah satu potensi yang ada di lingkungan sekitar SMK kita. Nah, tujuannya nanti pada saat pembelajaran kali ini akan mempelajari tentang ada 3 tujuan pada pembelajaran. Yang pertama, mampu mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita, terutama khususnya otomotif. Tadi ada 3 contoh, ada mobil motor, ada las, terus satu lagi ada transportasi. Sebelum nanti kalian melakukan usaha apa, usaha potensi apa yang mau dikembangkan, karena nanti kalian calon-calon usaha nanti diarahkan di teknik otomotif di lingkungan sekitar, tapi kita harus tahu dulu sebelum kita melakukan sebuah usaha, kita harus otomatis dari bisa analisis SWOT. Nah, sebelum nanti kita lanjut, Mas, analisis SWOT itu terdiri dari ya, strength atau kekuatan, weakness atau ya, terus yang ketiga opportunity, kesempatan, ancaman. Jadi ya, ini kesimpulan dari materi ini. Nanti selanjutnya kalian mau mendirikan sebuah usaha, silakan usaha itu dianalisis. Silakan semuanya bisa berdiri. Suasana. Yuk ikuti. Yuk ikut-ikut. Ayo semuanya. Ayo. Tadi kita sudah
Fadil akan menghubungi kelompok 6 sampai 7 orang diskusi. Sudah Fadil keluarkan untuk Fadil di kelompok sesuai dengan karakteristik gaya belajar kalian. Dibagi ada 6 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 sama kelompok 6. Nah, silakan masing-masing kelompok yang sudah dibagi di sini silakan kalian diskusikan dengan temannya. Yang pertama, mencari tahu tentang peluang bisnis apa. Kalian bisa mencari dengan internet atau media belajar yang full. Jadi setelah itu kalian terus identifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang keempat, mengembangkan ide peluang usaha. Yang kelima, yaitu mempresentasikan peluang usaha tersebut. Untuk lomba kerja bersama ide, silakan bisa diskusi sesuai dengan nama kelompok dan sampaiannya. Waktunya 15 menit. Tadi kalian sudah mencari di internet tentang peluang usaha yang ada di sekitar rumah kita. Aku mau sebelum aku mempresentasikan, yaitu aku mau tanya dulu. Inspeksi motor, cuci motor. Kita sudah mempunyai 6 job atau 6 peluang usaha yang kalian cari untuk diskusikan dengan satu kelompok. Nah, langkah selanjutnya yaitu silakan mempresentasikan masing-masing kelompok tentang peluang
Tujuan dari bisnis jas kaki yaitu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jas kaki dan membuat masa pakai memberikan diskon kepada customer, yang kedua memberikan pelayanan yang ramah, dan yang ketiga tempat yang bersih, selain juga enak dipakai. Hari ini kita sudah mempelajari tentang peluang usaha. Kesimpulannya yaitu sebelum kita mendirikan sebuah usaha, kita harus tahu dulu untuk menganalisis tentang namanya pada ini sebelum kita ini yaitu kita safety komitmen Safety komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tadi Membaik, sehat. Abiul, selain ketika saya sudah kemarin itu melakukan proses
dengan kemarin kasih ada ini materi-materi punya yang mungkin dengan kaitannya dengan masalah refleksi yang nanti kita sampai dalam kaitannya dengan presentasi video ya. untuk refleksi sendiri kemarin kami pasti itu saya merasa dari motivasi yang sudah saya alami sama proses diferensiasi dan motivasi itu berjalan dengan baik. Ada pembentukan kelompok, berdasarkan nilai semangat, berdasarkan pelajaran juga sudah berjalan dengan baik dan anak sudah hasil belajar yang sudah berjalan Kemudian ini Pak ya, kaitannya bisa dengan catatan yang mungkin nanti dengan pembentukan tapi kan tidak lama pelajaran. dengan Jadi catatannya itu apa? memotivasi atau Yang tadi kita pada saat pembelajaran kemarin yang kemarin sebenarnya berdiferensiasi pada mereka yang proses dan pembelajaran dan nanti metode pembelajaran dengan berdiskusi. Terus saya juga menggunakan lembaga LKJP. kenapa bisa itu pembahasan terus sama menggunakan media RTP dan referensi internet sebagai bahan untuk profesi berdiferensiasi. Terus kemarin saya juga melakukan pembelajaran melakukan ASE dan kita pengen menggunakan ya kebetulan kemarin saya juga melihat dan juga media selain HP sebagai jalannya tidak ada kebetulan ini tadi ada beberapa kaitannya aspek yang mungkin berupa dengan HP itu lagi makanya kayaknya kita pengen misalnya ngomong kita pengen bisa karena tidak ada ya udah kita tahu namanya sendiri kan. Kalau sering saya kira nanti sulit ya karena berdesak-desakan makanya udah nanti gitu aja hanya kita fleksibel saja. saya perlu perhati belum ini nantinya kaitannya dengan Solusi dari itu menyikapi dari ada juga kemarin kaitannya pembelajarannya ada nggak sih kira punya nggak referensi untuk semacam yang nanti untuk upaya tidak dari jenengan dan siswa yang pertama saya menyiapkan lembaga media belajar seperti itu bisa menjadi lebih awal sekali sebelum pembelajaran biasanya itu kita sudah masing-masing dulu. sederhana. Dan cara kedua Kita menyiapkan modul refleksi biasanya pakai sesuatu yang terus modelnya yang sedikit. ketiga ya Contohnya pelaksanaan misalkan diskusi report kita dimaksimalkan ada dan nyuruh anak buat kita kan dan layaknya kira-kira dari kita masalahnya tadi lagi syuting di depan kamera. Nah, itu sebagai cara kita supaya tapi dengan punya rencana pembangunan dari ini dengan terus dengan maksimal. kalau saya berarti kalau kemarin dari observasi itu saya akan mengembangkan membuat testimonial Saya mau kemudian atau terus itu tujuannya apa yang yang pertama untuk mengetahui atau variasi tingkat kesulitan dalam pembuatan sehingga murid dapat sehingga itu sangat membantu dalam kreatif pembelajaran dan mengakomodasi. dan kelihatan lebih bagus dari Jadi lain kalau saya membuat basicnya pembelajaran tahu itu saya mengetahui sehingga bahwa itu mungkin ada yang nilainya lebih tinggi sedang sama menjadi seperti ya istilahnya emas gitu ya kalau ada apa-apa
kemudian ini Pak Teo, hari ini salah satu setelah saya pelajaran nanti yang saya lihat kok dengan saya ada sesuatu yang mengajar gitu. berbagi positif kemarin kalau saya lihat ya Kalau ada salah satu anggota kelas yang semua yang bahasanya bagus itu kadang bisa memotivasi teman-teman. yang pertama saya itu saya ingin diuji biar saya ada pencerahan masalah yang saya ingin bisa menjadikan motivasi Tapi dengan ya pitching kaitannya dengan masalah yang kemudian dari referensi yang temukan kira-kira anak yang punya Nah di sini saya ingin tanya dulu Pak, akan ada dia yang ini di kucing yang saya tanyakan nanti tujuan buat operasi ini seperti apa? Kita di sini punya program untuk yaitu kita treatment lagi ada lomba-lomba atau kompetisi terkait Inggris dan sebagainya. jadi dari anak yang memiliki potensi ini mulai Dengan kurang maksimalnya di mana? setelah itu Kalau kaitannya dengan sekolah akan berdasarkan dengan mencari kalau saya kemarin yang lain berdasarkan motivasi yang pertama masalah adalah referensi motivasi siswa ini juga sudah punya solusinya jadi ini tadi kemudian kalau saya belum cerita kemarin ini yang sebelum pembelajaran itu kan kendala di motivasi saya banyak sekali dimana kalau kita tarik dari pelajaran matematika ya yang peluang bisa bagus sebagainya kita kan sudah menerapkan pembelajaran kira-kira seperti dalam bentuk peluang bisnis kekuatan dan kelemahan itu kalau dari sisi di dalam situ saya sudah mempersiapkan tentang berdiskusi juga mempersiapkan strategi tiap kali semester ini mempersiapkan presentasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat anak itu referensinya itu ada kendala-kendala yang ada kemungkinan yang salah dari apa yang ditanamkan. Semoga saya juga sudah menerapkan dengan kemarin latihan SPI dan bikin terus sudah mempersiapkan juga pembelajaran ASP ada dan sebagainya. Terus saya juga sama peserta didik untuk memberikan pasangan tematik biar suasana di kelas dan pembelajaran itu semakin Ini dengan pembelajaran ini pada sejak kesemuanya semakin harapannya tadi ada pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran yang lebih akademik salah satunya tadi persiapan kaitannya kelompok berdasarkan nilai ya Pak. Ya, ada semacam kayak diferensiasi. Jadi kaitannya itu diferensiasi terhadap ada yang kaitannya dengan produk juga sudah di apa namanya dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita juga tadi sudah mencapai pada lantas Fatio kaitannya dengan yang Fatio rasakan itu menganggap bahwa ada gangguan yang pertama saya tanya kayak ada yang kurang tadi kalau kemarin ada dalam mempersiapkan seminarnya
siswa cari di internet dan sebagainya, tapi anaknya itu fokus atau masih banyak evaluasinya sehingga materi pelajaran tidak ada terlalu jauh dengan gitu. Terus yang kedua itu untuk peluang bisnis itu kan karena itu masih ragu dalam arti apakah benar ini peluang bisnis yang mau dijalani karena secara nyata di tempat kita untuk pembelajaran belum yang terjadi. Terus untuk diskusi dalam studi-nya kemarin hidup terlalu mungkin suka dan sebagainya itu sudah kalau boleh tahu nanti ya ketika sudah diskusikan paling penting salah ya di jangan belajar kemudian itu juga real dari peluang usaha itu seperti apa, dan yang ketiga tadi kaitannya dengan ini sebelumnya yang pertama dulu ini kaitannya dengan referensi seperti ini ketika dalam mempersiapkan ini mempersiapkan referensi untuk diskusi. Di referensinya bagaimana? Yang pertama saya akan membuat yang namanya modul ajar. Modul ajar nanti saya cetak saling menjadi lebih antusias untuk referensi. Yang kedua mencari referensi di internet yang jadi ada dua referensi saya meminta peserta didik mencari referensi di kaitannya dengan kegiatan diskusi pada peserta didik ini Pak Tio. Apakah Pak Tio ini sudah mencari referensi yang dapat jadi kaitannya gambaran nyatanya ketika ada permasalahan kedua ya, kaitannya dengan orang itu masih belum paham tentang penerapannya atau belum aktif itu kalau boleh tahu deskripsiannya itu seperti apa? Jadi terkait dengan penerapan peluang usaha waktu itu awalnya saya menjelaskan tentang itu anak diberi gambaran secara keuangan usaha kekuatan ancaman tawaran terus peluang yang itu kemarin saya mencontohkan yaitu contoh tentang namun banyak peserta masih belum memahami tentang peluang yang terjadi untuk usaha Jadi kalau saya cermati dari penjelasan saya ini
sini itu peserta didik itu diberikan kesempatan sebelumnya diberikan kesempatan untuk mengenal tentang materi yang dipelajari. Ini sudah dikenalkan apa kaitannya dengan nanti waktu belum Pak. ada teman-teman kaitannya dengan menurut Pak Tio ini ya kaitannya dengan usaha apa yang Pak Tio lakukan untuk memberikan kaitannya dengan pengalaman di sampai tahapan banyak poin yang dapat menganalisis ada di satu orang loh mungkin tapak seperti apa. tidak jadi kurang Kalau saya sendiri yang pertama untuk siswa itu bisa mengenal atau waktu kepala pohon pertama dilakukan kenapa yang namanya strategi belajar berkunjung ke industri sekitar SMK kita belajar kolaborasi di situ. Mungkin Pak itu mendapatkan cara-cara siswa di bagian lain bagaimana masih sambil mempelajari proses jadi kan dalam saya Pak Tio ya orang-orang untuk penanganan anak yang masih paham tentang bahasa itu jadi solusinya untuk tata kunjung di lingkungan SMK. Terus ini ada lagi Pak kaitannya dengan permasalahan kegiatan diskusi yang kita hidup tadi di masalah yang ketiga ya. Jadi keaktifannya dalam berdiskusi. Nah, kalau kita tahu dalam kelas ini nanti jumlah peserta didik yang ada di kelas berapa? Kemudian untuk kompetensi untuk ketika apa ya keluar dari kelompok itu nanti sama kelompok menurut Pak Tio dengan adanya jumlah anggota kelompok masing-masing enam ya apakah itu nanti berpengaruh dalam keaktifan kelompok? karena mungkin dari sudut pandang saya dari sudut pembelajaran kemarin sebenarnya adalah memang menjadi karena banyak terjadi diskusi malah kita pun asik ngobrol ini apa jadi kurikulum nasional Oke, jadi kaitannya dengan itu menangani solusi permasalahan yang ada di kebutuhan kelompok Pak yang terlibat dia aktif di solusi seperti apa? nanti saya coba merasakan kembali kelompoknya tadi menjadi siswa kita nanti mungkin diskusikan lagi mungkin bisa saja ini itu menjadi 7 kelompok dan nanti satu kelompok jadi dari kemajuan 5 siswa apa yang didapatkan dari apa yang Dia lebih kecil lebih kecil kelompok tetapi tidak boleh membumi kuncinya tidak boleh membumi Oke, baik Pak Tio Ini dalam enggak. perbincangan tadi dan perbincangan permasalahan yang dia ini tidak boleh apa yang dari situ saya makanya jadi kan menemukan apa kemudian menangkap kaitannya dengan permasalahan di kegiatan pembelajaran kemarin itu ada 3 permasalahan nggak bakal kan dari kurikulum ini tidak diskusi itu permasalahan pertama Biar dia ada permasalahan kaitannya dengan gambaran didik yang ada banyak memahami materi secara nyata caranya saya karena mereka itu masih mungkin belum familiar dengan konsep. Kemudian ada juga kaitannya dengan permasalahan diskusi kemarin yang evaluasi Pak Tio sendiri dan dan tadi memberikan solusi bagaimana dia masalah yang tadi kita kemudian contohnya kalau kaitannya dengan kelompok yang kreatif Pak Tio untuk kelompok yang kecil dan kalau kaitannya
biar punya Jadi setidaknya harus ada indikasi untuk sekolah dan kira-kira kaitannya dengan hal itu tapi akibatnya sudah bisa jadi konflik rencana yang bagaimana yang ada yang saya mengatakan pasti yang berbeda kata politik yang referensi itu saya akan berencana membuat modul yang spesifik kita akan jadi topik adalah saya solusinya ini kalau yang masalah versi nanti modul tersebut itu saya print yang sangat fotokopi untuk menginformasi semua kelompok sudah tidak bisa menemukan terus tapi tidak lupa juga nanti saya akan kirim file tersebut ke dalam grup yang terus untuk yang kedua yang maksimal dengan gambaran peluang besar yang nyata itu nanti saya akan berkoordinasi yang pertama nanti dengan pihak yang terkait lagi bisa saja nanti saya datangin dengan kepala sekolah, wakil guru, terus guru BK, terus wali kelas sama BK dan orang tua bahwa nanti dalam pembelajaran untuk membuat usaha itu ada sinkronisasi atau pemberitahuan yang nanti tidak jadi sendirian industri di sekitar yang ketiga yaitu dia itu biasanya aktif itu saya akan koordinasikan nanti yang dikasih dengan nanti kemudian bagaimana Pak dengan jangka waktu yang masih dalam pelaksanaan rencana tersebut? Yang pertama saya akan izin sedikit-sedikit membuat modul untuk referensi pembelajaran. Kemudian untuk pelaksanaan bagian industri di sekitar saya melaksanakan ketika sudah mendapatkan izin lagi. Jadi ada izin orang tua, kepala sekolah, terus guru balai dan lain sebagainya yang memang terus untuk kelompok saya akan membagi ulang untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian kalau dia sendiri ya di dengan sudah menyampaikan kalau menurut Pak Tio ini ukuran keberhasilan rencana itu bagaimana? Kalau dalam pandangan saya ukuran keberhasilannya berarti saat pembelajaran tersebut tidak kesulitan untuk mencari referensi tadi. Kemudian mereka juga memahami seperti ini adalah sebuah usaha bukan secara nyata. Ya, jadi kan nanti seperti itu mendapatkan pengalaman. Kemudian diskusi menjadi lebih aktif karena jadi dan sesuatu skenario ini ya yang biasanya itu menurut pandangan saya Pak Tio keberhasilan itu sudah bisa nanti sampai dapat suatu tujuan semuanya bedanya kira-kira ada sebagainya bagaimana Pak Tio semisal ada dasarnya dari ini sehingga
ya, ya saya akan lakukan dari mencoba mengintervensi kita di observasi untuk mencari solusi yang baik. dan diklarifikasi ini masih cara kayak Jadi kita dapat terlaksana ya Pak ya. itu kayak oh iya Yang Pak Tio sampaikan. nanti kurangin Ya, tadi ada ini ya mungkin juga setidaknya apa yang sudah Pak Tio untuk bisa terjadi. Dan nantinya kedepannya untuk mudik Pak Tio Nah, kaitannya dengan itu Pak Tio, kalau boleh tahu komitmennya Pak Tio dalam proses karena nanti kan berbayar Komitmen saya tadi jadi dia dari ini saya akan konten karena membantu terpadu untuk akses kemudian kalau untuk nanti yang saya cepat dan untuk gimana seperti kita tahu semua ya kalau yang kedua saya akan tapi jadi Pak nanti di pojok dulu bagaimana ya yang dengan kedua wajah itu semua komentar kecil ditutup dengan tambahan saya akan jadi verifikasi dengan orang tua, pengawas, berbeda dan orang tua sehingga tidak ada permasalahan yang nanti dalam yang akan dilaksanakan. cuman Ketiga, tidak terpenuhi kemudian terkait sisi yang aktif dan melakukan untuk Paling berbeda, paling kepada nanti di dikembalikan kayak dulu sehingga dalam kegiatan diskusi sekarang dari pemerintah tidak membayar inflasi Jadi yang pasti Pak Tio sampaikan terus Pak Tio Pak Tio dan tetap orang-orang yang nanti prosesnya itu membantu kaitannya Indonesia kepada Pak Tio dan menjaga komitmen tugas tersebut. lama dulu iya kalau mau sertifikat nah prosesnya nanti saya lakukan di saya dengan saja mencari perbedaan orang gitu ya membuat referensi yang padahal bagus. sebenarnya contoh Nanti kita bahas ini saya membuat referensi nanti kita gantian dari software yang lain itu kan masalah kan kita yang kedua ini mah iya sertifikat hubungan industri yang di yang dan komunikasi dengan beberapa pihak yang nanti aslinya mana dari tes kualitas tidak berdua itu apa Ya, kaitannya misalnya Pak Tio membutuhkan bantuan terima kasih tadi karena dari itu buku dan kecuali memang biaya bagaimana Pak Tio tentang kaitannya dengan kita lanjut dari sesi sosial alhamdulillah tadi kalau saya sendiri dengan adanya kucing ini saya membangun saya pernah menemukan itu sebuah jawaban bangsa sehingga yang tadinya saya dari mulai observasi saya mempunyai gambaran ternyata selama ini saya kerjakan dalam pembelajaran itu masih banyak dan dari hal itu saya akan apalagi sekarang untuk yang akan belajarnya dia itu dulu pembelajaran yang lebih terus mungkin dapat berjalan dengan baik Pak Tio bagaimana rasanya Pak Tio sekarang kalau saya rasanya klop tadi berarti yang pertama saya tahu yang pertama pembelajaran seperti ini kalau komitmennya ambil rencana aksinya masing-masing punya dan jadi saya punya pemikiran ini saya ngomong solusinya sendiri. kalau kali ini belum saya kasih dulu kemudian kaitannya dengan itu Pak Tio BKN ini saya jujur ikut senang ya kaitannya dengan dari kegiatan awal observasi pas tadi
saya waktunya berguna dan bisa bermanfaat bagi tugas sebagai bahasa saya senang yang karena bagi saya juga senang karena sudah Nah, itu memang ini nanti kalau teknologi terima kasih Pak Adi atas waktunya dan diskusinya. Kebetulan hari ini saya bisa mengajar nanti ya nanti Oh, jadi suka lewat. belum